Oke guys, ini dia review berikutnya mainan dari Good Smile Company, seri Moderoid untuk produk Mazin Kaiser. Oke, jadi ceritanya saya sempat beli Moderoid untuk Shin Getter Dragon dan saya cukup puas dengan hasilnya. Plastiknya oke, artikulasinya bagus, dan secara quality saya cukup kagum dengan Good Smile Company. Sebelumnya saya pernah ngerakit keluaran Bandai itu ya Gundam ya, Gunpla, dan ya memang bagus ya secara standar, dan saya cukup kaget dengan Moderoid yang bisa juga bikin model kit yang cukup mengasihkan saat proses perakitan. Nah, karena itu saya coba telusuri lagi robot-robot lain atau model kit lain dari Moderoid yang kira-kira mungkin juga saya ekspektasi saya mengasihkan. Jadi saya coba cari dan ketemu Mazin Kaiser. Nah, seperti apa reviewnya? Kita simak sama-sama ya. Ini adalah hasil dari rakitan Mazin Kaiser yang saya beli Moderoid ya. Saya dari Moderoid. Jadi mungkin saya kasih sekilas. Ini adalah manual booknya. Mungkin kalau ini kelihatan ya. Oke, manual booknya seperti itu ya. Jadi kalau dari manual booknya dan saya juga sambil ngerakit saya lihat-lihat juga, gimmicknya cukup banyak, cukup lumayan. Kalau dilihat di sini ada gimmick dengan pedang, terus kemudian gimmick ya paling ini sih ini ya tangannya, terus gimmick untuk ngeluarin rocket punch-nya, pedangnya Kaiser Blade ya. Dan ya pada dasarnya sih gimmicknya cuma berdasarkan aksesoris pedang aja sih sebenarnya, ini sama si sayapnya itu gitu. Ya jadi seperti itu ya. Terus gitu ya. Apa ya? Sebenarnya ekspektasi saya adalah pengalaman yang bisa sama menyenangkannya seperti saya ngerakit si Shin Getter Dragon. Tapi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Moderoid yang Mazin Kaiser ini sebenarnya serinya lebih dulu keluar. Nah, jadi Shin Getter Dragon itu setelah ini ya, atau beberapa bulan setelah inilah rilisnya itu. Ini juga saya iseng-iseng lihat ada Mazin Kaiser ini, terus saya coba rakit gitu. Mau coba lagi dan ngelihat ternyata memang agak beda ya. Jadi si Shin Getter Dragon itu kalau saya bilang sih jauh lebih enak prosesnya, perakitannya, dan beberapa hal semacam plastik-plastiknya itu dia lebih boleh dibilang lebih well built ya. Jadi enak di tangan, terus kemudian proses artikulasinya jauh lebih enak hasilnya. Kalau ini tuh agak susah nih dia. Kalau misalnya saya coba mainin ya, saya coba jadi beberapa joinnya tuh nggak begitu langsung intuitively enak digerakin gitu. Jadi misalnya ini kan ini cukup enak di sebelah sini. Nah, tapi begitu kita mau coba yang lebih dinamik itu dia agak beda dengan yang Shin Getter Dragon. Saya susah jelasin ya, tapi kalau kalian pegang langsung itu mungkin kerasa. Apalagi ketika kalian mencoba untuk memainkan pose-pose dari si robot ini, itu bakalan kerasa banget. Dan yang menjadi cukup cukup jadi concern buat saya adalah gimmick si sayap ini yang warna merah ini ya, nih aksesorisnya ini untuk beberapa pose cukup mengganggu. Kenapa? Karena dia bisa menghilangkan atau mengganggu keseimbangan dari si pose si Mazin Kaisernya gitu. Jadi dia lebih berat, jadinya ini beratnya kurang bisa diperhitungkan nih. Kalau saya bilang sih ini cukup mengganggu si sayap ini gitu. Tapi si pedangnya kalau saya bilang sih oke. Gripping handnya juga saya bilang sih ya oke lah, standar. Tangannya sih ada tangan ini ya, saya pasang di sini tangan
tangan terbuka seperti ini. Coba sebentar. Nah, tangan terbuka ya, tangan terbuka seperti itu, dua pasang kiri kanan, terus ada tangan yang close fist gini. Nah, fokusnya di mana ini, close fist begitu. Sama ini tangan menggenggamnya, tangan menggenggam seperti itu. Terus ini juga tangan menggenggam ya. Terus apa lagi? Iya, tangan menggenggamnya ada 2, tangan close fistnya ada 2. Dan bahkan sebenarnya yang saya juga cukup perhatikan itu si Moderoid ini, baik yang Singator Dragon atau yang ini, yang Mazin Kaiser, dia menyediakan part yang kecenderungannya mungkin hilang kali ya. Itu part-part join dan sambungan. Jadi ini masih utuh, nggak kepake karena dia, saya juga kaget ya, ini masih ada nih. Pas saya cek di manualnya dia ada part yang kalau nggak pakai ini, yang ini berarti kan ekspektasinya kalau hilang bisa pakai si spare part ini. Jadi ini cukup ide yang cukup menarik juga. Saya kalau Gundam saya nggak tahu ya, yang baru-baru saya belum mainin lagi. Saya terakhir itu mainin Real Grid mungkin sekitar 8-an tahun lalu kali ya, 8-9 tahun lalu. Udah cukup lama ya. Gitu. Saya nggak tahu kalau keluaran baru seperti apa. Tapi ini kalau misalnya saya coba main ini ya, kalau untuk buka si nempelin si sayapnya juga agak tricky. Jadi gimmicknya adalah dia punya bagian yang bisa dibuka di belakang buat sambungin si join pesawatnya. Jadi dibuka dulu seperti itu. Terus si sayap ini kita sambungin di sini. Oke. Nah sekarang saya kalau mau berdiriin dia nih agak susah. Coba kita bisa langsung berdiri nggak ya? Biasanya kalau saya lagi coba ambil gambar, saya foto, susah banget cari yang pas. Karena saya pengennya kan posenya ikonik gitu ya. Tapi ya untung-untungan, dan dia saya ngelihat sih bentar, ada joining ya buat kamu. Nah itu saya masih agak kurang ngerti ya. Mungkin harus pakai stand yang untuk action figure ya. Bukan, kalau stand Gundam kan dia ada stand yang sambungan colokan gitu ya. Nah ini bisa berdiri dia. Nah seperti itu. Gitu ya. Jadi ya inilah Moderoid Mazin Kaiser. Saya cukup suka overall karena desainnya saya suka, dan emang nah kan dia baru dibilangin nggak setimbang. Ya udahlah, kalau misalnya mau coba foto sebentar sih paling ya bisa-bisa aja sih dibikin setimbang-setimbang gitu ya. Cuman ya kurang enak aja sih. Kecuali dia punya beberapa bagian tubuhnya yang bisa dipasang join untuk stand gitu ya, untuk standnya dia. Tapi dia nggak ada, jadi saya bingung. Biasanya kalau Gundam saya tahu Gundam itu di sininya ada nih, di bawah sini nih, di bagian selangkangan itu ada nih, di sini biasanya ada join, jadi bisa pasang kayak sambungan gitu, jadi bisa dipasang pose terbang gitu kan, itu lebih bagus. Ini nggak ada, jadi sayang banget. Mungkin kalau Moderoidnya dari review ini bisa diperhitungkan tuh, tapi nggak tahu deh dia ngerti bahasa Indonesia nggak ya. Ya cuman gitu aja deh review singkatnya. Nanti sambil berjalan ada foto-foto gitu, atau mungkin udah tadi ya foto-fotonya ya, yang saya tampilin di foto-foto yang saya juga udah publish di Instagram foto-fotonya gitu. Ya udah kayaknya gitu aja sih review. Saya bingung juga mau ngomong apa lagi ya.
ini dia si Shin Getter Dragon. Dibandingin sama Mazin Kaiser, jauh lebih besar Shin Getter Dragon. Ya mungkin gak besar-besar amat kali ya. Cuman kalau dibandingin secara singkat ya seperti itu. Nah ini kayaknya saya dulu aja ya. Nah, jadi itu Shin Getter Dragon-nya. Yang kalau misalnya disuruh milih dan kalian sama-sama suka si Getter ataupun Mazinger, saya sih nyaranin ambil yang Getter aja. Kalau kalian nggak ada budget dan harus milih antara Mazinger atau Getter, ambil yang Getter ini aja untuk model weight ya. Itu kecuali kalau mungkin kalian punya pertimbangan lain atau kalian lebih suka Mazinger, ya udah ambil yang Mazin Kaiser ini jauh lebih oke sih ya. Kalau misalnya dibandingin sama yang versi-versi lain gitu. Ya, tapi kayaknya tadi yang hal-hal tadi yang saya bilang soal gimana cara posenya kalau mau pakai sayap dan lain-lain, ternyata Shin Getter Dragon ini saya baru ngeh ya, dan saya juga udah coba pakai sih. Dia ada ini, ada si join itu loh, buat pasang ini, bolongan ini buat pasang stand. Jadi dia bisa bikin pose melayang atau lompat gitu. Kalau di sini nggak ada nih, sayang, si Mazinger ini nggak ada. Jadi sangat disayangkan. Tapi ya wajar. Setiap perusahaan itu kan juga produksi mainan kan dia terus improve, berkembang. Nah ini yang saya lihat sih mereka berkembang ya, dari ini kan ini dulu yang rilis nih si Mazinger ini, Mazin Kaiser, terus rilis yang ini ya lebih bagus sih, memang plastiknya lebih bagus, artikulasi lebih bagus, dan lebih, kalau saya sih lebih puas maininnya gitu, buat pose-pose gitu deh. Tapi overall tetap balik lagi Mazin Kaiser ini tetap cukup. Oke, kayak gitu aja reviewnya, kayak udah kelamaan. Oke, gitu aja. Oke, lupa tadi saya karena saking seriusnya membandingkan dengan Shin Getter Dragon, saya lupa gimmick yang bisa dilakukan juga oleh Mazin Kaiser ini. Jadi ini si apa namanya? Kok saya lupa sih namanya, pile diver ya, pile divernya ini, si pesawat kecil ini dia bisa dilepas. Jadi ini emang part yang berbeda. Jadi nanti bisa dipasang di si Mazin Kaiser ini di kepalanya begini. Masih biasanya sih, saya lupa sih si pilotnya itu, kalau si Koji ya pilotnya kan. Dia pile diver in. Apa sih? Kok gua lupa sih. Ya udahlah, pokoknya dia nempel gitu. Gitu. Terus ya seperti itu. Cuman ya ini emang agak gampang lepas. Jadi tapi karena dia posisinya begitu, jadi kalau misalnya dia posisi berdiri ya nggak akan jatuh sih. Cuman kalau dia goyang-goyang terus kitanya sedikit jatuh gitu sih, Mazin Kaisernya dia bisa lepas gitu. Oke, itu aja. Oke.